ini udah dimuliakan Allah, udah nggak usah dipamerin lagi. Udah Allah udah muliain kita. Sedikit aja kesalahan yang dilakukan oleh habaib, itu akan langsung mereka goreng, mereka garap untuk menyerang habis-habisan para habaib, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Mindset One. Habib Rizik Syihab tidak mau lagi mendengar debat nasab, teman-teman. Habib Rizik Syihab sudah ya bisa dibilang muak lah teman-teman. Tapi di balik debat nasab ada hikmah ternyata teman-teman. Yang mana yang tadinya masyarakat awam tidak tahu tentang nasab Habib Ba'alawi itu gimana, jadi mereka mempelajari ilmu nasab. Dan Habib Rizik juga memperingati kepada para habaib yang ada di situ, kalau kita tidak usah mempamerkan ataupun menggembor-gemborkan lagi tentang keturunan-keturunan teman-teman. Kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita tonton video dari Habib Muhammad Rizik Syihab. Habaib ini udah dimuliakan Allah, udah nggak usah dipamerin lagi. Udah Allah udah muliain kita. Sedikit aja kesalahan yang dilakukan oleh habaib, itu akan langsung mereka goreng, mereka garap untuk menyerang habis-habisan para habaib, saudara. Nah, jadi saya minta dari yang tua sampai yang muda, saudara, apa-apa yang selama ini mereka serang kita, ada oknum-oknum yang berlaku tidak baik, ya kita ikut memperbaiki, saudara. Kita ikut memperbaiki. Jangan juga kita biarkan kalau ada saudara-saudara kita dari kalangan habaib yang melakukan hal yang tidak baik. Jangan. Saudara, sebelum orang lain tegur, kita yang tegur. Sebelum orang lain yang memperbaiki, kita yang wajib untuk memperbaikinya. Nah, jadi sekali lagi kita ambil hikmahnya aja. Kalau ada yang tanya apa sih hikmahnya nih serangan begal nasab? Oh, banyak hikmahnya. Apa hikmahnya dari serangan begal nasab ini? Hikmahnya satu, saudara, yang tadinya nggak tahu ilmu nasab jadi tahu. Yang tadinya nggak mau belajar jadi belajar, saudara. Yang tadinya nggak mau baca buku nasab ahli jadi baca, saudara. Oh, luar biasa. Jadi ada al-hadsu, ada qiraah, yaitu kutubus sirah, kutubut tarikh, kutubun nasab. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, saudara, yang kedua menjadi terbuka. Allah bukain buat kita, saudara. Sehingga dengan peristiwa itu kelihatan mana yang betul-betul muhibbin terhadap habaib, mana yang betul-betul bughud ikut memanfaatkan kondisi tersebut, atau mana yang selama ini pura-pura muhibbin. Nah, sekarang dari hatinya Allah keluarin semua, saudara. Alhamdulillah. Kita membongkar hati orang-orang nifak nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Ngebongkar gitu hati kita, mau tahu ini mahabbah apa enggak, ini bughud, nggak gampang, saudara. Tapi dengan peristiwa ini terbuka, saudara, terbuka, saudara. Mana yang muhibbin, mana yang mubghidin, bahkan mana yang ragu-ragu dengan mahabbahnya, semua terbuka. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga, para habaib jadi lebih hati-hati lagi. Mereka oknum-oknum yang selama ini berbuat tidak baik, jadi ada cambuk, ada teguran. Jangan coba-coba kalian ulangi itu perbuatan. Ayo sama-sama kita perbaiki diri. Itu kan hikmah ya. Alhamdulillah. Oh, banyak hikmahnya ya kawan. Kalau kita mau lihat hikmahnya banyak. Ada lagi satu hikmah, saudara, apa? Kita jadi ingat Imam Ubaidillah. Nah, selama ini kalau kita tahlil, kita apa tadi Imam Ubaidillah jarang disebut tuh, saudara. Yang disebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang disebut Faqih Mugaddam, saudara. Nah, iya, jangan-jangan kita lagi dijewer, saudara. Nah, sama karomahnya Imam Ubaidillah. Kemana namanya Imam Ubaidillah nih, saudara? Jarang disebut, jarang dikirimin. Nah, kalau sekarang di mana-mana kita ngelihat, alhamdulillah, saudara, harus sebut itu nama, saudara, untuk isbat bahwa ar-rajul bukan fiktif. Betul-betul rajul sabit, maujud, ada, saudara. Insya Allah. Dan begitu juga yang ziarah ke Tarim juga jarang-jarang tuh yang ziarah ke Imam Ubaidillah. Kemana-mana dia ziarah. Imam Ubaidillah ditinggal. Nah, ini jadi teguran buat kita semua. Nah, jangan dilupakan Imam Ubaidillah, saudara. Dan jangan ragu-ragu juga. Kalau besok ada punya anak namain Abdullah atau Ubaidillah untuk anak keturunan kita.
Saya kemarin ini selama setahun banyak orang nih jamaah kita nih, saudara murid-murid kita di pengajian minta nama. Habib kasih nama, kalau anak laki langsung kita kasih nama Ubaidillah. Jadi jangan kaget kalau besok yang nama Ubaidillah banyak ya tuan. Alhamdulillah. Nah, itu termasuk bagian daripada bentuk perlawanan secara sosial ke masyarakat. Sebarin itu nama, itu bukan nama fiktif, nama orang mulia. Nah itu yang kita mau sampaikan. Jadi sekali lagi yuk, jadikan fitnah tersebut dan fitnah bekal nasab ini sebagai pelajaran buat kita. Mudah-mudahan ke depan tidak berulang. Tapi saya minta semua tetap pasang mata, buka telinga, saudara, karena gerakan politik ini belum selesai, saudara. Tangan-tangan mereka-mereka yang berkuasa 10 tahun masih ada di jajaran atas. Jadi setiap saat mereka bisa membongkar lagi, saudara, yang lebih gila lagi untuk memfitnah kalangan habaib. Nah itu saja. Dan yang terakhir, saya mengingatkan semua saudara bahwa yang mulia di tengah masyarakat ini, saudara, bukan habaib saja. Para ulama juga mulia, saudara. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu, saudara, itu pewaris para nabi. Itu kiai-kiai ajangan-ajangan yang pada punya ilmu, yang berakhlak mulia, saudara. Jangan main-main. Warasatul anbiya. Dan gak main-main, Allah yang puji ulama dalam Al-Quranul Karim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang takut kepada Allah adalah dari kalangan ulama. Gak sampai situ. Di ayat lain Allah nyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Allah tinggikan derajat ulama, saudara. Nah, jadi ulama ini, saudara, juga punya kedudukan mulia. Nah karena itu saya minta kepada para habaib, wajib kita muliakan mereka yang dimuliakan Allah. Ahlul Bait dimuliakan Allah, kita muliakan. Ulama dimuliakan Allah, wajib kita muliakan. Jadi jangan ada lagi itu, saudara, maaf, jangan ada lagi di kalangan anak-anak muda kita, saudara, umur masih muda, masih belasan tahun atau mungkin 20-an tahun. Tapi kalau ketemu kiai-kiai, saudara, yang besar dari kalangan mereka, cium tangan aja, malu, takut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ketemu kiai-kiai dari dulu, saudara. Sudah 40 tahun saya kerjakan. Pokoknya ketemu kiai, jangankan yang lebih tua, yang seumur, saya cium tangannya. Oh iya, dulu saya diprotes, Habib Rizik kenapa cium tangan? Kenapa tuh Habib Rizik nunduk-nunduk begitu? Saudara, itu bagian daripada pembauran kita, pergaulan kita, untuk menghidupkan rasa saling cinta di antara kita, insya Allah. Nah, saya kasih contoh. Saya ceramah di satu daerah, sudah. Saya kasih contoh pengalaman saya. Saya ceramah di satu daerah, saya lupa. Mungkin karena terburu-buru nih mengubar, kadang-kadang kan satu hari ada 2-3 jadwal nih, dari sini mau lompat ke jadwal sana, saudara. Nah, jadi begitu naik, assalamualaikum, langsung ceramah. Kita nggak sebut tuh nama-nama kiai yang di panggung. Di panggung kan ada kiai-kiai, sudah. Ini kan yang di bawah kan murid mereka semua. Kita nggak sebut, sudah. Habis ceramah kita pergi. Itu mereka-mereka yang hadir nggak perhatian di ceramah kita, sudah. Nah, mereka lihat siapa ini ceramah. Karena apa? Karena mereka merasa guru mereka nggak dihormatin. Sudah. Itu pengalaman kita. Seterburu-buru apapun, sebut siapa, sudah. Jadi apresiasi mereka. Nah, makanya semenjak saat itu, saudara, saya ceramah di mana tempat, saudara, oh kita apresiasi dulu. Kalau perlu kita minta sama panitia siapa aja nama kiai yang ada. Kita minta nama-namanya, kita sebutin atu-atu. Itu begitu disebutin, saudara, itu kiai senang. Duduk merhatiin ceramah kita sampai akhir. Itu murid yang di bawah, Farhan, gurunya dihormatin, saudara. Dia perhatiin semua ceramah kita. Jangankan setengah dia tongkrongin, sudah. Hujan dan nggak ada, sudah. Nah, artinya ini kan ilmu komunikasi massa. Tolong jangan lupa penghargaan seperti itu, saudara. Insya Allah, saudara. Jadi ini habaib ini udah dimuliakan Allah, udah nggak usah dipamerin lagi. Udah Allah udah muliain kita. Asal kita mau bertakwa kepada Allah. Kalau kita mau bertakwa kepada Allah, Allah muliakan kita. Nggak perlu dipamerin, saudara. Tapi kita juga perlu, saudara, untuk memuliakan mereka-mereka yang dimuliakan Allah, saudara. Yang dimuliakan Allah bukan habaib saja, bukan ahlul bait saja, para aulia, para ulama, para sholihin, mereka semua dimuliakan Allah. Yuk kita muliakan mereka, insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf
Lalu yang akan saya sampaikan ini, saudara. Baik teman-teman, itulah tadi pernyataan Habib Rizik Syihab di depan para habaib. Kalau nggak salah ini lagi ziarah ya teman-teman. Jadi untuk para habaib, Habib Rizik mengingatkan jangan terlalu mengumbar-umbar nasab lah. Jangan terlalu sering-sering membahas kami keturunan Nabi, kami Ahlul Bait, nggak usah lah. Kita beliau mengingatkan kalau para habaib jangan terlalu mengumbar-umbar tentang nasab. Bahwasannya mau habaib kek, mau kiai, mau para ustadz, mau kita sekalipun, saya sekalipun, kalau kita bertakwa tentu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ceramah itu terang-terangan di depan para habaib teman-teman, tidak di halayak umum kayak tabligh akbar, tidak. Begitulah, mungkin ada guna manfaatnya teman-teman. Untuk itu terima kasih telah menonton. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.